Salam jumpa dan jumpa lagi saudara-saudara. Perjumpaan di dalam firman Tuhan. Perjumpaan di dalam firman Tuhan selalu membahagiakan, menggairahkan. Karena firman Tuhan adalah kerinduan kita. Saudara-saudara, saya berada di San Diego Hills, sebuah ikon yang menggabungkan forest lawn dengan budaya Indonesia, dan ini konsep pemakaman atau kuburan yang pertama di dunia sejak 2017. Dari sini firman Tuhan akan berkumandang. Apalagi pada minggu terakhir Passion menjelang kematian Yesus Kristus. Kita dengarkan firman Tuhan. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan renungan pada hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-149 ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita. Inilah firman Tuhan. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, salah satu karakter Yesus yang paling mencolok adalah karakternya yang rendah hati. Rendah hati berarti sikap yang memposisikan dirinya tidak lebih tinggi. Rendah hati adalah salah satu sikap yang tidak mementingkan diri sendiri, tidak mengutamakan dirinya sendiri dalam segala hal dari orang-orang lain. Tetapi rendah hati itu adalah memposisikan diri lebih rendah dari orang yang dilayaninya. Demikianlah Sang Juru Selamat, Sang Anak Allah itu mengambil rupa atau memposisikan dirinya menjadi manusia hanya untuk keselamatan manusia. Itu sendiri adalah salah satu ciri atau karakter rendah hati yang daripada Tuhan Yesus Kristus yang nyata di tengah-tengah kehidupan manusia. Saudara yang terkasih, rendah hati ini merupakan hal yang gampang untuk diucapkan setiap kita orang, tetapi sangat sulit untuk dilakukan di dalam kehidupan kita. Sekalipun saudaraku, pesan agar rendah hati sudah ditekankan sepanjang masa, sepanjang isi Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru kepada setiap kita. Kita sudah tahu bahwa pesan itu telah disampaikan kepada setiap orang-orang yang percaya. Dan salah satunya bisa kita jumpai di dalam nats kita pada hari ini. Mazmur 149 ayatnya yang keempat, di mana saudara yang terkasih pemazmur berkata bahwa Tuhan akan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Karena apa? Karena orang yang rendah hati akan Dia mahkotai dengan keselamatan, yang mana keselamatan itu bersifat kekal selama-lamanya. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini yang mana yang dapat kita renungkan mengingatkan kita. Karenanya setiap orang percaya tidak ada alasan sedikit pun bagi kita untuk menyombongkan diri, untuk meninggikan diri, di mana kita harus sadar bahwa kita hanyalah berasal dari debu, dan semuanya kita ini
sesungguhnya berasal dari Tuhan Allah. Kita tidak boleh merasa atau berpikir bahwa segala sesuatu yang kita miliki sekarang, baik itu kekuasaan, baik itu kekayaan, baik itu status sosial, baik itu kekuatan, kesehatan kita sekarang ini, itu semuanya boleh ada karena kita sendiri. Boleh ada karena usaha kita sendiri. Tidak. Tetapi kita sebagai orang percaya diingatkan kembali, itu semuanya berasal dari Allah. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajak dan mengingatkan kita supaya itu semua menjadi berkat dan sukacita. Hendaklah setiap umat percaya itu merendahkan hatinya. Dan marilah kita ingat bahwa setiap yang kita peroleh sekarang ini, itu semua semata karena kasih anugerah Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu marilah kita bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan Allah dengan mengasihinya, dengan rendah hati, supaya kita beroleh keselamatan, bahkan dimahkotai keselamatan yang kekal. Hiduplah di dalam rendah hati. Itu yang diharapkan oleh Tuhan Allah. Teladan daripada Tuhan Yesus Kristus, itulah yang bisa kita hidupi di dalam setiap hidup kita. Dalam satu hari ini, di dalam aktivitas kita satu hari ini. Biarlah Tuhan berkenan di dalam kerendahan hati kita, sehingga kita dimahkotai banyak berkat yang daripada Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia yang selalu kami rasakan, yang Kau berikan dalam hidup kami. Pada hari ini kami bersuka cita. Firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami setiap umat yang percaya bisa hidup di dalam rendah hati. Seperti Engkau yang telah merendahkan hati-Mu terhadap kami. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mau terhina menjadi hidup di dalam dosa kami, orang-orang berdosa ini. Dan Engkau memberikan keselamatan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan ajar kami supaya kami tetap mampu bersyukur. Apa yang kami rasakan sekarang ini itu semata bukan karena kekuatan kami, tetapi karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan. Sehingga kami Engkau layakkan di dalam kerendahan hati bersyukur kepadamu. Karena itu Tuhan, firman-Mu kiranya Engkau berkati menjadi ramah dalam hidup kami dan kekuatan kami di dalam segala apapun yang kami hadapi di tengah-tengah hidup ini. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.